Kemudian yang ke-10, Islam menjaga jiwa. Maka dalam Islam tidak boleh adanya pembunuhan. Jadi menumpahkan darah umat Islam, ini hukumnya haram dalam Islam dan dosa besar. Antum perhatikan, terbunuhnya seorang muslim itu lebih baik dunia dan seisinya itu hancur daripada terbunuhnya seorang muslim. Artinya lebih ringan dunia dan seisinya ini binasa, lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Nabi SAW bersabda, la zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia, hancurnya dunia itu lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Sampai pernah Nabi SAW melewati Ka'bah. Dalam riwayat yang lain disebutkan Umar melewati Ka'bah. Wahai Ka'bah, alangkah indahnya engkau dan alangkah mulianya engkau. Tapi ingat, darah seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Darah seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Karena itu tidak boleh membunuh seorang muslim. Kalau ada seseorang membunuh seorang muslim, dia bunuh seorang muslim, akibatnya apa? Neraka jahanam. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa 'adala 'adzaban 'azima. Allah sebutkan 5. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka, kekal dalam neraka. Allah murka kepadanya, Allah laknat dia, Allah sediakan azab yang pedih bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Anda perhatikan, maka tidak boleh membunuh seorang muslim, tidak boleh. Di dalam Islam tidak ada istilah muslim itu halal darahnya. Kalau dia berbuat sesuatu yang memang melanggar syariat, nanti ada hukumannya. Seperti umpamanya dia berzina, dia sudah menikah, kemudian dia berzina, maka dirajam. Atau dia membunuh seorang, maka dibalas bunuh dengan qisas. Itu nas. Atau dia memberontak kepada pemerintah yang sah, maka dia halal untuk, atau dia murtad, maka halal dia untuk dibunuh. Dan itu yang lakukan juga ulil amri, pemerintah yang melakukan. Jadi muslim betul-betul terjaga darahnya. Dan Nabi SAW bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram di antara kalian. Makanya perhatikan, darah seorang muslim harus dijaga. Nggak boleh seorang mengajak orang untuk berbuat yang akan membawa pertumpahan darah. Itu harus perhatikan. Makanya memberontak kepada penguasa dalam Islam tidak dibenarkan. Yang akan terjadi pertumpahan darah. Demonstrasi nggak dibenarkan. Yang akan terjadi juga nanti apa? Pertumpahan darah. Tidak dibenarkan dalam Islam. Dan itu bukan cara-cara Islam. Demonstrasi kepada penguasa, memberontak pada penguasa bukan dari Islam. Itu dari orang-orang kafir, bukan dari Islam. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Atau seperti yang dilakukan sekarang ini dengan orang-orang yang melakukan bom bunuh diri. Bom bunuh diri. Pada hakikatnya orang yang melakukan bom bunuh diri itu bukan jihad, bukan jihad dalam Islam. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Pada hakikatnya dia bunuh diri. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah sangat sayang pada kalian. Orang yang melakukan bom bunuh diri pada hakikatnya dia bunuh diri, sebagaimana fatwa para ulama dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika memberikan syarah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Beliau menjelaskan orang yang memakai bom bunuh diri pada hakikatnya dia adalah bunuh diri dalam Islam. Dan bunuh diri hukumannya apa? Neraka jahanam. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi, barang siapa yang bunuh diri dengan
pisau, maka dia akan membunuh dirinya di dalam neraka jahanam, kekal dalamnya selama-lamanya. Orang yang bunuh diri dengan racun, maka dia akan minum racun di neraka jahanam dan kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Terus seperti itu, apa saja dengan bentuk apa saja dia bunuh diri. Jadi bom bunuh diri nggak bisa dikatakan jihad. Jihadnya demikian dalam Islam. Jihad itu di medan perang antara muslimin dengan kafirin, berperang, itu jihad. Dan itu pun dengan pimpinan ulil amri. Sebagaimana dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah disebutkan, wal jihadu madin ma'a wulatil umur abraran kanu am fujjar. Bahwa jihad itu tetap berlaku selama-lamanya sampai hari kiamat. Bersama siapa? Bersama ulil amri. Apakah ulil amrinya orang yang baik atau ulil amrinya orang yang jahat? Tapi melakukan bom bunuh diri pada akhirnya pertumpahan darah. Bukan hanya orang kafir yang terbunuh, orang Islam juga banyak yang terbunuh. Dan betapa banyak juga orang-orang yang cacat. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu, pertumpahan darah. Makanya ketika ada orang kafir yang seandainya kafir aja, kafir mu'ahad yang punya perjanjian dengan negara Islam, atau kafir zimmi, dia dibunuh, orang yang membunuhnya tidak akan mencium aroma surga, kata Rasulullah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad yang punya perjanjian dengan pemerintah, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Aroma surga akan tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dalam riwayat Nasa'i disebutkan, man qatala dhimmiyan, barang siapa membunuh orang kafir zimmi. Kalau membunuh orang kafir tidak dibenarkan, yang mereka tidak ikut dalam peperangan, apakah utusan atau duta atau orang yang masuk ke negara, banyak ke Malaysia ini, dia resmi, diizinkan oleh pemerintah, nggak boleh dibunuh dalam Islam, tidak boleh. Yang dibunuh itu kalau dalam peperangan antara muslim dan kafir, itu pun tidak langsung dibunuh, diajak dulu mereka untuk masuk ke dalam Islam, didakwahkan agar mereka masuk dalam Islam. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, kemudian diajak mereka untuk bayar jizyah, bayar pajak, tidak mau, baru diperangi. Itu dalam peperangan, bertemu di medan perang antara muslimin dengan kafirin. Tapi orang yang aman tidak boleh dibunuh. Yang pemerintah menjamin mereka nggak boleh dibunuh. Orang yang bunuhnya tidak akan mencium aroma surga, kata Rasulullah SAW. Ini orang kafir, apalagi kalau dia membunuh orang Islam. Jadi betul-betul darah ini dijaga dalam Islam.